Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini agak berbeda pembahasan dengan segmen-segmen sebelumnya, karena kita akan membahas tentang penitisan Batara Wisnu atau Dewa Wisnu dalam terminologi wayang Jawa. Seperti yang banyak dibahas oleh para dalang-dalang senior maupun juga beberapa kitab yang membahas tentang kisah pewayangan, di mana disebutkan bahwa Batara Wisnu menitis sebanyak 7 kali dalam cerita wayang. Siapa saja mereka? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 orang dalam dunia wayang yang menjadi titisan Batara Wisnu. Yang pertama adalah Begawan Wisnungkara atau Begawan Wisnungkara. Begawan Wisnungkara adalah seorang pendeta berwujud raksasa. Begawan Wisnungkara adalah Paranpara atau pujangga negara Lokapala. Ya, Begawan Wisnungkara adalah pujangga kerajaan Lokapala, yang mana pada masa itu yang menjadi raja adalah Prabu Danapati. Saat Wisnu Oncat, Brahmana atau Begawan Wisnungkara tewas di tangan Prabu Rahwanaraja. Yang kedua adalah Prabu Arjuna Sosrobahu. Prabu Arjuna Sosrobahu adalah seorang titisan Batara Wisnu yang menjadi raja di kerajaan Maespati. Di masa itu, penitisan Batara Wisnu atau Batara Wisnu terbelah menjadi 2, yakni pada sosok Prabu Arjuna Sosrobahu dan sosok Bambang Sumantri yang kemudian juga mengabdi menjadi patih kerajaan Maespati bergelar Patih Suwondo. Prabu Arjuna Sosrobahu juga sempat terlibat permusuhan sengit dengan Raja Ngalengkodirojo, Prabu Rahwanaraja atau Prabu Dasamuka. Bahkan pada saat itu Dasamuka sempat diikat dengan tali kemudian diseret dengan kereta oleh Prabu Arjuna Sosrobahu. Di ujung usianya, Prabu Arjuna Sosrobahu koncatan Wisnu dan kemudian juga tewas di tangan Resi Bargawa atau Rama Bargawa. Sementara Bambang Sumantri, separuh Wisnu, tewas di tangan Prabu Dasamuka. Yang ketiga adalah Prabu Ramawijaya atau Prabu Ramawijaya. Prabu Ramawijaya menjadi raja di kerajaan Poncowati. Pada awalnya, Prabu Ramawijaya adalah putra mahkota kerajaan Ayodhya. Akan tetapi karena janji ayahnya Prabu Dasarata, Raden Rama Ragawa atau Ramawijaya harus terusir dari kerajaan Ayodhya dan kemudian tinggal di dalam hutan. Pada saat itulah kemudian terjadi konflik dengan Prabu Rahwanaraja yang ternyata menculik istri Ramawijaya, yakni Dewi Sinta. Pada saat itu Prabu Ramawijaya dibantu oleh Prabu Sugriwa, raja dari Guwa Kiskendha, dan seluruh bala tentara Wanara atau monyet kemudian menyerbu beramai-ramai kerajaan Ngalengkodirojo. Walhasil kerajaan Alengka luluh lantak, hancur oleh serbuan Ramawijaya beserta prajurit Prabu Sugriwa. Rahwanaraja atau Dasamuka kemudian juga tewas. Ramawijaya dengan kesaktian panah Guhya Wijaya. Saat itu jasad Rahwanaraja kemudian ditutup atau dipukul dengan gunung ngongrongan oleh Anoman. Yang keempat adalah Prabu Kresna. Prabu Kresna adalah raja dari kerajaan Dwarawati. Prabu Kresna terkenal sangat bijaksana. Di era Mahabharata, Prabu Kresna adalah satu dari beberapa orang yang mampu bertriwikrama atau berubah menjadi raksasa sebesar gunung. Dalam pada itu,
keberadaan titisan Bathara Wisnu di era Mahabharata juga terbelah menjadi dua, yakni pada sosok Prabu Kresna, Raja Dwarawati, dan iparnya Raden Arjuna, satria dari Madukara. Kresna dan Arjuna, Kresna dan Janaka, ibarat kembang dengan sarinya, ibarat api dengan panasnya. Ya, dua serangkai ini bahu-membahu pada zaman Mahabharata menegakkan kebenaran, bahkan juga harus membasmi kejahatan yang pada masa itu disandang oleh Kadang Sata Kurawa, yakni Prabu Duryudana beserta adik-adiknya. Yang kelima adalah Prabu Jayabaya. Ya, Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang sakti mandraguna dan juga sangat arif bijaksana. Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Mamenang Kediri versi wayang. Prabu Jayabaya sudah memasuki era wayang madya. Yang keenam, Prabu Anglingdarma. Prabu Anglingdarma adalah seorang raja yang sangat terkenal, sakti dan juga bijaksana. Kisah Prabu Anglingdarma ini justru lebih familiar ketika dipentaskan dalam kisah ketoprak maupun juga difilmkan dan juga dalam sinetron kolosal. Padahal sebenarnya kisah Prabu Anglingdarma ini adalah kisah wayang Jawa asli, yakni wayang madya. Prabu Anglingdarma ini masih terhitung cucu dari Raja Mamenang Kediri, yakni Prabu Jayabaya. Yang ketujuh, atau titisan Bathara Wisnu yang terakhir dalam versi wayang Jawa adalah Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya kelima adalah raja penutup kerajaan Majapahit, karena setelah Prabu Brawijaya kelima, kerajaan Majapahit tak lagi berada di Trowulan. Prabu Brawijaya sudah memasuki era wayang gedhog. Ya, susunan wayang Jawa sendiri terdiri dari wayang Purwa, wayang madya, kemudian wayang gedhog. Itulah 7 awatara atau kadang disebut avatar bagi orang-orang modern, atau lebih enaknya adalah titisan Bathara Wisnu di Ngarcapada atau jagat pewayangan Jawa. Ini adalah kisah wayang, tentu saja sangat berbeda dengan kisah sejarah dari sisi mitologi, kemudian juga dari sisi sumber-sumbernya. Wayang bisa dibilang adalah karya sastra. Jadi dengan demikian tak bisa dipertentangkan atau dipersandingkan dengan sejarah, karena semuanya memiliki sumber masing-masing. Yang satu mitologi, sementara yang satu adalah berdasarkan kejadian yang nyata. Dua-duanya sangat menarik. Dua-duanya juga sangat lekat dalam alam pikiran wong-wong Jawa atau orang-orang Jawa. Sekali lagi, kedua hal ini tidak untuk dipertentangkan, akan tetapi semata untuk dinikmati dan juga bersama-sama dipelajari sebagai khasanah pengetahuan tersendiri bagi wong-wong Jawa. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semuanya, dan tentu saja semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam budaya.